Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MQ, mari kita lanjutkan. Dan sudah di segmen terakhir tidak terasa Pak Wasmin. Tapi sebelum menyampaikan cara bagaimana untuk lebih lengkapnya memproteksi putra-putri kita dari potensi paparan negatif dari cyber, ini ada beberapa atensi dulu. Mohon izin Pak Wasmin, Bu Lilis. Yang pertama dari Ibu Heruwati di Cimahi. Nah, kalau anak-anak di lingkungan Ibu Heruwati semuanya pada main Free Fire katanya. Itu sangat mengganggu bagi Ibu Heruwati, dan itu kan main gamenya bisa sama teman yang di luar rumah juga. Kalau belum selesai mantengin handphone terus. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya barangkali Pak Wasmin Lilis? Ya, ini pertanyaan ini cocok ya dengan Iya, segmen ketiga ini, bagaimana caranya. Jadi sebelum kita bahas bagaimana caranya supaya kebayang dan nanti betul. bisa mengambil improvisasi sendiri gitu ya, Iya, kita kasih garis besarnya. baik. Jadi garis besarnya adalah bahwa kita orang tua sudah harus secara terinternalisasi sadar bahwa sekarang kita ini ada dua dunia. Iya, Gitu aja. baik. Ada dua dunia lah gitu. Iya, Gimana cara saya menggambarkannya? Soalnya kita merasa masih ada di dunia ini saja gitu. iya, Jadi Bahwa ada dunia internet, internet itu bagi banyak orang tuh bukan dunia. bukan dunia gitu. Kan misalnya anak Bukan tuh, kehidupan. misalnya offline, pulang malam, dari mana? Kegiatan Iya. apa kamu yang dilakukan? Tapi pernah nggak sih orang tua misalnya anaknya sudah megang gadget, dari mana? Oh, Apa yang kamu sudah Lakukan. telusuri? ini dia. Kamu menjelajahi apa? Informasi apa yang didapat? Pernah nggak sih sebagai orang tua? Iya, iya. Nah, orang tua itu mesti nggak kaget, harusnya nggak kaget ketika kalau zaman dulu kan orang tua zaman dulu tanya dari mana, dari main bun di lapangan. Iya. Nah kalau anak sekarang bilang dari mana, habis megang gadget keluar dari kamar, kita tanya dari mana, Bingung anaknya. Dari tadi di sini di kamar. nah, dia harus bisa jawab, misalnya dari Iya, museum, Iya. dari menara Pisa gitu, Mhm. dari ketemu teman, meskipun dia keluar dari kamar, dia kan bisa bilang dari ketemu teman, Betul. siapa temennya gitu. Nah kesadaran itu yang disebut dengan kesadaran warganet kayak gini harus dipahami dulu sama orang tua, Iya. karena menganggap bahwa ketika anak di handphone itu menganggap di depannya mainan gitu. Iya, Terus mindset aman yang di kemarin rumah, dibahas nggak Pak ya. keluar. Iya. Padahal kan handphone itu pintu Doraemonnya anak untuk masuk ke dunia net Betul. itu. Gitu. Pintu kemana saja ini? Iya, Pintu kemana saja gitu. Iya. Tapi setelah dari mana saja itu kok pulang kita nggak tanya gitu. Nah, itu dia. Betul. Berarti Iya. kalau prakteknya bagaimana? Ya prakteknya seperti kita di sehari-hari tuh. Kalau mendampingi anak tuh gimana sehari-hari Betul. tuh? Kalau anak mau keluar main kan harus izin dulu ya nggak? Iya. Misalnya kalau di saya anak-anak kumpul handphone di jam 9. Iya. Mohon maaf kalau lebih dari jam 9 berarti handphone tidak diberikan karena dia tidak disiplin. Besoknya ketika ngambil mereka sudah mandi, sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau belum, nah itu dia mau berangkat kemana? Iya. Ke dunia net. Betul, betul. Jadi kenapa di keluarga kami jam 9 handphone dikumpul, dan setelah pagi beres pekerjaan segala macam dan sudah mandi handphone baru bisa diambil, yaitu sebetulnya kan mirip dalam dunia yang tidak digital. Kalau jam 9 malam boleh nggak anak kita keluar? Ngapain? Boleh ya. Keluar ngapain kan gitu. Iya, malah ditanya. Gimana anak kita nggak akan keluar malam kalau handphonenya masih di kamarnya? Kan dia bisa keluar malam lewat pintu Bergadang. Betul. Iya, dia pulang bisa jadi pulang jam 3 subuh. Jam 3 subuh baru pulang, maksudnya baru tidur. Gitu. Nah, misalnya pagi-pagi anak belum beresin tugasnya, belum mandi, tiba-tiba dia izin keluar, boleh nggak? Dia pergi aja seenaknya. Kan nggak boleh. Nggak mandi, nggak apa. Gitu. Nah, makanya kan dia boleh mandi dulu, boleh tugas ini, baru dia main sama anak-anak di lapangan lain gitu. Ya sama, makanya setelah mandi baru kita berikan gadgetnya, karena dengan gadget itu dia akan main. Betul. Di dunia baru, sebagai warga baru gitu. Betul. Nah, ini kan sebuah improvisasi, teknik-teknik, cara yang berawal dari kepahaman kita
bahwa kita ini sekarang sudah bukan di dunia dulu lagi, Iya, kita sudah sebagai warga Ya, net ya. sekarang ini. betul. Jadi tinggal diadopsi aja ya Pak Tinggal Wasmin. diadopsi Dari aja. offline itu gimana gitu kan. Hmm, Kalau anak-anak kita misalnya melakukan sesuatu ada aturan. Sama gitu di dunia net juga ada aturan. iya. Ada disiplin gitu. Hmm. Disiplin itu tidak manteng. Lagian kalaupun PJJ itu kan tidak mungkin sampai dari pagi sampai malam kan. Betul, betul. Jadi kalau alasannya aku ngerjain tugas, kayak anak saya kemarin. Aku ngerjain tugas, oke. Karena Bunda percaya, Bunda cek ya history. Wah, ternyata dia 9:30 menjelajah. Chattingan. Iya, menjelajah chattingan, terus tadi Iya. TikTok, sudah kena. Satu hari itu dia bilang, tapi aku mau sekolah. Saya bilang, ya sesuai dengan kesepakatan karena kamu sudah mengkhianati kesepakatan. Jadi konsekuensinya 1 hari. Iya. Anak saya pernah disita HP-nya untuk beberapa bulan gara-gara chatting di Messenger-nya pakai bahasa kancing coplok. Oh, baik. Iya. Ya alasannya ini kan di direct message ayah. Emang apa bedanya? Kan kalau di dunia offline juga kan kamu nggak boleh sama ayah ngomong sama teman kamu di halaman rumah, ngomong sama tetangga kancing coplok gitu. Iya. Sama teman sendiri juga ayah larang, karena di dunia offline juga ayah larang, namun di dunia digital juga tetap ayah larang juga, nggak mentang-mentang di dunia digital. Kemarin keponakan saya 2 bulan dia konsekuensi tidak pegang gadget. Karena dia sudah chatting dengan laki-laki, kemudian sudah bilang cium dong aku. Nah loh, kalau di offline begitu kan nggak boleh sama. Di sana juga ya. dengan misalnya mengirimkan bibir, terus bibir ketemu bibir, kan itu imajinasi ya. Sudah 2 bulan itu. Jadi dari bulan Agustus September dia tidak boleh pegang. Silakan kalian. Jadi aturan. Jadi tetap ada aturan di dunia net itu, aturan. Kemudian tadi izin dulu kemana, kita tanya apa, kita cek gitu. Misalnya anak udah dari mana, kita cek gitu. Apa sih isi dalamnya? Gitu. Betul, bukan mainan ya. Bukan mainan itu pintu Doraemon yang bisa kemana saja. Betul, betul. Masya Allah, ini dia ya. Berkaitan dengan game juga berarti ya sama saja ya. Ini kan lagi main keluar, sama seperti itu ya. Sama gitu. Iya. Kalau anak kita nggak boleh main zaman dulu kan game warnet ya, mereka di warnet gitu kan. Ngambil uang keluarga juga. Sekarang mereka nggak harus ke warnet. Iya. Di kamarnya dia bisa main warnetnya dari kamarnya. Kok orang tua seperti tenang dalam artian di rumah ini itu berarti mindsetnya masih belum mindset digital, itu masih analog. Masih satu dunia Pak ya. Satu dunia. Baik. Daripada keluar. Padahal di dalam kamarnya bisa kemana-mana. Justru keluar kemana-mana, keluar negeri. Bisa. Boleh jadi lebih bahaya nih, keluyurannya lebih jauh lagi ya. Hanya ini Kang Purwa sebagai penutup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Satu lagi barangkali Pak Waswin Bu Lilis dari sahabat kita selanjutnya. Kalau menurut sahabat kita ini yang perlu diwaspadai dari internet adalah lebih cepat menularnya penyakit kelainan. Selama ini kita ketahui bahwa proses penularan kelainan seperti pedofil, fetish, LGBT dan lain-lain, penularannya itu tidak cepat. Orang yang berkelainan tersebut biasanya dulunya korban. Tapi dengan internet ini, sebuah kelainan akan cepat menyebar. Tadinya kita tidak tahu, menjadi tahu, dan berpotensi menjadi penasaran, ingin mencoba, dan selanjutnya. Begitu Pak Wasmin. Kayak kosakata ya. Iya. Halu. Sekarang orang bilang halu. Halu itu sih berasal dari apa? Halusinasi. Betul. Dan halusinasi itu mohon maaf, itu yang punyanya orang skizofrenia, orang gila. Makanya ketika ada teman saya bilang, yuk kita botram di virtual, saya kirim apa misalnya. Terus tiba-tiba, wah kita lagi halu, saya langsung tegur. Kita tidak halu. Jadi kosakata dipopulerkan dengan asik berbicara, lu halu. Halusinasi kan? Betul. Nah, itu kepunyaan siapa gitu. Nah ini makanya tadi yang istilah-istilah yang kelainan-kelainan itu ditoleransi. Tiba-tiba kemarin saya lihat ada buka saum dengan suami. Settingnya Jerman ya. Saya lihat orang Indonesia gitu. Saya nyari istrinya mana gitu.
kok ini laki-laki dua-duanya. Ternyata yang si laki-laki bilang, alhamdulillah buka puasa dimasakin sama suami. Wah, saya kaget banget dan dilihat followernya keren, banyak banget gitu ya Allah. Saya ngeri banget. Nanti anak-anak kita kan istilahnya nggak apa-apa, itu hak asasi. Tadi itu yang gitu. bilang buka saum mau dimasakin suami itu laki-laki. Laki-laki. Saya kaget, makanya saya tertarik itu Tadinya kulinernya kan ya. tertariknya wah di Jerman nih gitu. Iya, Tertariknya kan judulnya itu buka puasa dimasakin suami. Tapi kok nggak ada perempuan Pak Wasmin di sana? Apa ini? Gitu. Yang ngomong laki-laki. Laki-laki. Yang satunya yang lagi masak juga laki-laki. Dan itu ditoleransi. Ya nggak apa-apa. Buka puasa lagi judulnya ya. Buka puasa lagi judul. Ya Allah. Ngeri gitu. Iya. Nah, itu yang disebut dengan cyber security, cyber safety. Ini harus lebih besar di masa PJJ ini gitu. Betul. Karena seperti dapat legalitas nih, sebelum masa PJJ aja anak-anak kan sudah cukup harus hati-hati kita orang tua. Iya. Nah, masa PJJ ini orang tua kan seperti memberikan tadi akses khusus begitu ya. Fasilitas kan gitu. Iya, malah difasilitasi. Anak saya tuh, saya bilang, Bu, hari Minggu kan dia boarding tuh, belum masuk. Hari Minggu ada pembelajaran. Oh tidak, terus anak saya pun mengerjain tugas. Tugas apa? Hari Minggu itu kata guru kamu adalah hari keluarga. Kata siapa? Bunda ngecek lah. Nah, cek lagi gitu. Jadi jangan misalnya ngerjain tugas. Sampai saya curiga 9:30 ngerjain tugas apa. Meskipun boarding nggak mungkin dong sampai 9:30. Ternyata dia coba-coba menjelajah. Baiklah, ada aturan main. Iya. Silahkan kamu kalau misalnya mau begitu lagi, yang rugi kamu 2 hari nanti, 3 hari, 4 hari, bahkan mungkin bisa berbulan-bulan. Mangga saya bilang. Betul. Baik ya. Iya. Ya, terima kasih tadi sudah mengingatkan tentang kelainan yang menyebar dengan sangat cepat. Betul, itu sangat betul sekali. Betul. Ya. Dan sebagai konklusi barangkali pertemuan kita hari ini yang merupakan lanjutan kemarin, bahwa ini pembahasan hari ini jangan juga dijadikan beban. Jangan juga. Anggap jadi aja memang ngeri banget gitu ya. Ini tantangan. Anggap saja ini memang tantangan. Baik. Kita juga dulu waktu awal ada TV juga kan orang tua kita juga marah-marah ke kita karena nonton TV aja dulu kan, sampai nggak ngarit, nggak macul, nggak masak. Itu mah pengalaman Pawas. itu pas TV. Sebelum TV ada radio, sandiwara radio juga sama. Itu bagi orang tua kita itu dulu juga tantangan. SD itu kebagian loh sandiwara. Emang gitu udah azan. Itu udah azan. Orang tua ngomel sebentar. Dan itu tuh sengaja si sandiwara itu tuh udah tahu azan tapi diteruskan. Jadi orang tua tetap sebagai orang tua ada zamannya dan ada tantangannya. Berpola Pak ya. Orang tua zaman Belanda kan tantangannya bagaimana anaknya supaya tidak kecanduan sandiwara radio. Iya. Orang tua zaman kemerdekaan supaya tidak kecanduan televisi. Terus sampai disebut black hole ya dulu itu televisi. Nah sekarang ya sama, tantangan kita sebagai orang tua, mendampingi generasi Z, generasi Alpha, ya itu. Dulu pernah ingat banget tahun berapa mengisi tentang kotak ajaib TV. Nah sekarang masih ingat dulu di MJFM bahas kotak ajaib, Kang Zikri. Karena saya kemarin lihat-lihat di YouTube gitu ya, pas kotak ajaib gitu, yang ngisi saya. Wah itu kotak ajaibnya dulu TV. Nah sekarang kan bukan TV. Sekarang dulu smartphone belum tipis masuk lagi gitu ya. Tipis-tipis lagi gitu. Ya inilah tantangan. Jangan digampangin juga. Gitu. Anggap ini mainan, tapi juga jangan takut juga sampai anak nggak difasilitasi teknologi. Nah itu dia. Gaptek dong dia nanti kuda lepas di gedogan pas keluar, wah. Liar, jalan tengahnya emang orang tua harus belajar lagi. Betul. Jangan jadikan beban, ini tantangan aja, asik kita belajar lagi lah dunia ini. Yang nggak tahu istilah parental control ya kita mulai bacalah tutorial memasang parental control di gadget anak. Gitu. Membuat akun buat anak agar apapun yang dijelajah anak kita jadi tahu. Gitulah kita belajar aja gitu, tantangan aja. Wong kita dulu nggak bisa Facebookan aja bisa kan, sekarang Facebookan bisa. Malah jadi ibunya kecanduan Facebook. Betul, nah ini gitu. tantangan baru lagi ya. Karena tantangan asik jadinya kita jadi menyambut ini dunia cyber ini dengan sebuah optimisme.
betul. pola-pola orang tua yang mengantisipasi dari kejahatan yang terjadi di dunia net, Iya. dan dunia net itu produktif untuk anak. Anak tidak jadi pemakai, tapi anak Produser ya. produser gitu. Jadi pembuat ya yang Iya. membuat. Betul, betul. Ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan Sudah sampai di bermanfaat. akhir ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ini insya Allah sangat bermanfaat karena sangat inline dengan tantangan yang sedang dihadapi ini Pak Wasmin. Ya. Ini apakah diakhiri sampai hari ini atau pekan Cukup depan dulu. ada tema baru Pak? Cukup dulu, kita Cukup. akan cari Nanti tema tema baru ke yang depan baru. karena ada hal yang menarik nih di depan. Kita Mhm. bahas apa itu, kita rahasiakan dulu. Kita kembali kelas Hipnoterapi Certification Workshop ya. Baik. Silahkan yang berminat hubungi 0811 225 002 0811 225 002. Baik. Nomor yang sama juga ada orang tua yang sampai sekarang masih belum dapat SD, Kang Iya. Zikri. Oh iya. Belum dapat SD, belum dapat TK. Nah, Anak Langit masih membuka untuk pendaftaran SD dan TK, terutama yang siap juga untuk online class ya. Mhm. Demikian Kang Zikri. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Wasmin, Bu Lilis. Sangat ditunggu nanti pekan depan tema baru yang akan kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Wasmin, Bu Lilis, dan juga Anda sahabat MKI. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan sedikit demi sedikit kita banyak belajar ya untuk bisa menjadi orang tua yang melek teknologi agar bisa mengatasi juga tantangan-tantangan di masa yang akan datang.